Aku mau kasih disclaimer dulu bahwa apa yang aku bahas ini buat edukasi aja sifatnya dan gak ada perintah beli dan jual. Dan di sini teman-teman mesti tahu di dalam saham dan juga dalam kripto ada resiko. Dan cuan ada resiko. Oke, sekarang kita lihat IHSG-nya. Wow, menarik banget hari ini IHSG-nya breakout dari pattern. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Ketiduran terus bangunnya ouch, mepet. Apa kabar semuanya? Keringin rambutnya juga belum ini. Halo Bang Chan, halo Budi Kaing, halo Wika Pau, Hosusin. Potong rambut udah lama, udah berhari-hari kemarin. Uch, kok nggak ada suara, masa sih? Ada suara nggak? Ada suara tidak? Banget, Merlin. Malam habis tidur tetap cantik. Ya udah mandi lah, udah make up, udah pakai filter juga. Mana berani nongol di IG live tanpa make up. Kapan-kapan ya, buka bantal ya. Oke, udah 1000 yang nonton. Kalau hari Senin lumayan rame. Kalau hari Jumat sepi kayaknya banyak yang pergi jalan-jalan. Anyway, I'm happy. Oke, aku akan langsung aja bahas dari IHSG dulu seperti biasa. Sebelum aku bahas tentang saham-saham, bahas tentang market, mungkin nanti juga bahas tentang kripto dikit, udah lama banget gak bahas tentang kripto. Aku mau kasih disclaimer dulu bahwa apa yang aku bahas ini buat edukasi aja sifatnya dan gak ada perintah beli dan jual. Dan di sini teman-teman mesti tahu di dalam saham dan juga dalam kripto ada resiko. Ada cuan, ada resiko. Oke, sekarang kita lihat IHSG-nya. Wow, menarik banget hari ini IHSG-nya breakout dari pattern rising wedges. Nah ini kalau ditarik begini, seret gini ya. Wah, ini kalau aku tarik dari ekor ini masih di resisten. Tapi kalau aku tarik dari end of body, ini udah breakout dikit-dikit. View-nya gimana sih? Kok nggak jadi turun sih IHSG-nya? Ya bersyukur dong, mau naik mau turun kita syukurin aja. Terutama buat teman-teman yang udah punya saham-saham big caps perbankan yang kita beli dari 2 atau 3 bulan yang lalu. Teman-teman ingat nggak di sini? Mungkin bisa sambil jawab ya, kita sambil ngobrol di sini ya. Ingat nggak 2 atau 3 bulan yang lalu tuh aku rajin banget, getol banget ajakin teman-teman buat investasi di saham-saham perbankan besar gitu kayak BCA, BRI, terus kemudian tripodnya jungkir balik guys, sorry ya. BCA, BRI, terus Bank Mandiri, BNI gitu. Nah terus hari ini yang ngedongkrak IHSG sampai bisa naik lagi itu dari perbankan besarnya tuh ada saham BNI. Aduh, tripod aku kenapa sih ini jungkir balik begini. Semoga bukan yang penting bukan marketnya aja yang jungkir balik ya. Nah ini BNI. Ini BNI. Kalau kita tarik dari supportnya tuh naik tadinya di garis merah ini, tapi kemudian low-nya dia nggak menyentuh support lagi. Nah analisis teknikal itu gampang guys, nggak usah dibikin complicated pakai indikator yang macem-macem. Kita lihat low yang terus naik kayak gini, ini menjadi satu support yang baru. Nah tinggal ditarik garisnya kayak gini. Artinya apa sih kalau low-nya nggak menyentuh support tapi dia di atasnya terus, nih artinya bagus, artinya akan lanjut naik terus. Jadi kongret yang udah punya saham ini, buat yang nggak punya tapi udah punya BCA, BRI dan BMRI itu oke juga, bagus juga ya. Oke ya, jadi teman-teman hold aja dan baru hari ini naik. Nah terus gimana kabar yang lain-lainnya nih, perbankan besar yang lain selalu kita update. Nah, BCA-nya sendiri ini lagi masih di area support. Di area support di sini ada MA50, meskipun ini sebenarnya nabrakin banyak ini ya, candle aku udah lihat aja, ini kena MA50.
di area support gitu, tapi supportnya sebenarnya masih support yang agak-agak minor. Kalau misalkan dekat area 7.800 kena garis merah ini, nah ini lebih bagus. Hari ini di terendahnya di 7825 ya. Nah teman-teman bisa wait and see nih untuk BCA, jangan buru-buru masuk dulu. Terus kemudian BRI juga, kalau BRI justru aku lihatnya malah mestinya ada koreksi normal dikit gitu. Terus BMRI juga, ininya sih sebenarnya 4 perbankan gede ini udah agak-agak kemahalan, baik secara harga maupun secara valuasinya tuh udah premium banget gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli saham-saham perbankan besar ini mesti harus sebaiknya nunggu koreksi dulu, nunggu retracement dulu. Kalau misalkan naik ya itu hokinya yang udah punya dari bawah gitu. Oke, terus aku mau bahas banyak saham hari ini. Tapi yang menarik hari ini saham metals mulai kembali aktif kayak Antam, Harum, dan Tins. Terutama Harum, terus kemudian retail, Era, Ralph, Aces seperti yang kita udah ulas hampir 3 minggu yang lalu di seminar Sabtu Cuantastik ya. Dan last week kita juga ada bahas lagi saham jelang lebaran, salah satunya sektor retail, dan kita memang sukanya ya cuman Era, Ralph, dan Aces ini, yang lain nggak terlalu signifikan gitu, dan ternyata memang yang naik itu. Kemudian hari ini tadi ada dari sektor lain, ada MDKA, AGI, dan juga ASA gitu. Nah kita akan bahas itu dulu dan nanti aku akan review untuk watchlistnya apa ya. Nah teman-teman, hari ini investor asing itu masih ada net buy, jadi masih net buy terus meskipun IHSG-nya udah agak ketinggian sebesar 616,04 miliar, dan net buy-nya paling banyak di saham MTech, kemudian United Tractors, BRI, Unilever, dan juga Astra International. Bentar ya. Oke, terus aku mau update juga untuk saham-saham yang bagi dividen hari ini. Sebelum aku bahas saham-saham yang tadi, aku update dulu tentang dividen ya. Jadi ada beberapa saham yang bagi dividen lumayan tinggi. Di antaranya ada saham ITMG di mana dividen yieldnya itu sekitaran 10%. Nah, dividen yield ini apa sih? Dividen yield ini adalah dividen dibandingin dengan harga sahamnya gitu. Kalau dividen payout ratio itu dividen dibandingin dengan keseluruhan dia punya laba gitu. Nah, tapi teman-teman sebagai seorang investor, kita ya, jadi sebagai seorang investor retail kita lebih sorry sebentar, aku cek data dividen dulu ya. Ya, kita sebagai investor retail kita lebih memilih untuk melihat dividen yieldnya instead of dividen payout ratio. Kenapa? Karena kita sebagai investor retail itu kan investasinya bukan investasi terhadap keseluruhan perusahaan, tapi cuman sebagian kecil aja dari pie atau dari pizzanya keseluruhan perusahaan ini gitu. Jadi cuma sebagian kecil aja. Jadi kita bukan ngitung cuan kita tuh dari dividen dibandingkan dengan laba bersih perusahaan atau seringkali disebut dividen payout ratio, tapi kita hitungnya dari investasi kita. Nah, kalau dari investasi kita ya kita hitungnya dari harga saham tersebut gitu. Jadi contohnya ada saham ITMG yang dividen yieldnya lumayan gede, sekitaran 10% ya. Ini Indo Tambang Raya Megah. Dan setelah dia bagi dividen di sini, bentar ya. Setelah bagi dividen dia sempat agak-agak turun gitu ya. Jadi sempat agak turun Indo Tambang Raya Megah. Ya, jadi agak-agak turun gitu guys. Dan itu wajar banget. Kenapa? Karena orang cenderung profit taking kalau dia udah bagi dividen gede. Oke, beberapa saham lain yang bakalan bagi dividen di bulan April ini antara lain ada ADMF. Bagi dividennya penghitungannya itu tanggal 7 April, tapi pembayarannya 29 April. Jadi kalau kamu mau dapat dividen dari ADMF itu beli dan hold
sampai ngelewatin tanggal 7 April. Dividen yieldnya lumayan gede, 7,12%. Teknikalnya gimana sih kalau mau beli saham yang bagi dividen tuh jangan mepet-mepet gitu dari H-1-nya, apalagi kalau dia udah naik ketinggian. Nah ini tanggal 4, tanggal 7 itu 3 hari lagi. Nah ini trennya udah cukup naik gitu sih untuk ADMF, memang trennya bagus. Cuman kalau teman-teman beli ini cuman buat ngejar dividen, agak-agak riskan, nanti bisa kena bantingan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli saham yang buat bagi dividen, itu sebenarnya belinya jauh-jauh hari pas dia lagi disupport. Misalkan kayak di sini dia kena support MA 200 terus kemudian mantul, atau di sini dia kena support MA 20 terus kemudian dia mantul. Jadi jauh-jauh hari banget sebelum dia bagi dividen gitu. Nah, terus kemudian ada saham Sido Muncul yang kita udah bahas berkali-kali. Sido Muncul ini sempat jatuh lumayan signifikan pekan kemarin dan bakalan come div tanggal 7 April juga. Bagi dividennya tanggal 28 April. Terus dividen yieldnya cuma 2,37%, kecil. Dividen per lembar sahamnya juga kecil, 22,7 aja. Jadi saran aku sih kalau Sido Muncul ini teman-teman gak usah kejar buat dividen, tapi belilah dengan mindset seorang investor yang memang benar-benar mau berinvestasi. Oke, contohnya teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini Sido Muncul ya. Jadi kapan hari dia sempat jatuh dengan volume transaksi tinggi. Kemudian hari ini dia mantul dengan volume transaksi kecil. Nah, apakah Sido Muncul ini bisa jatuh atau bisa jatuh lagi atau enggak? Kemungkinan masih bisa jatuh. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat secara volume, dia volume buangannya lebih besar, tekanan jual lebih besar daripada daya beli. Jadi daya beli itu hijaunya kecil tapi merahnya tuh di sini gede gitu. Nah, sehingga kalau misalkan seandainya besok turun breakdown dari 940, nah ini adalah kesempatan yang bagus buat investor untuk masuk. Cuman kalau misalkan ternyata besok dia mantul lagi naik, ya udah beli aja dikit buat investor gitu, buat hold atau buat simpan. Tradernya gimana? Trader sebenarnya hari ini ada pantulan hijau, ini spekulatif untuk buy on weakness. Kenapa dibilang spekulatif? Sebenarnya dia tuh bagus, candlenya ada di area support, tapi volume transaksinya kecil. Akan lebih bagus sebenarnya kalau misalkan hijau ini volume transaksinya lebih besar daripada yang merah gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang di sini volume transaksi beli masih lebih kecil daripada volume transaksi jualnya di hari sebelumnya. Cuman volume transaksi beli pada tanggal 4 April itu lebih bagus loh daripada tanggal 31 Maret dan sebelum-sebelumnya. Jadi apakah ini udah menjadi satu tanda reversal buat Sido? Kemungkinannya 50-50. Jadi kalau misalkan besok turun lagi, kesempatan buat investor. Sedangkan kalau misalkan mantul, ini kesempatan buat traders gitu, spekulatif. Tapi itu aja, semoga nggak bingung ya. Oke. Oke, aku ada pin pertanyaan dari Ayu Ijo. Loh, kok hilang pinnya mana? Pinnya hilang, tapi aku ingat pertanyaannya. Aku mau bahas lagi saham yang bagi dividen lagi. Ada saham IST, ada CAMDEV tanggal 6 April 2022. Itu dividen per lembar sahamnya 1,33 dan dividen yieldnya 1,46%, tapi karena nggak terlalu liquid jadi aku nggak akan bahas di sini ya guys gitu. Jadi aku nggak akan terlalu ngebahas dia. Oke. Terus ada lagi yang bagi dividen lagi, ada saham, let me check. Siapin namanya buat IPO. Apaan? Saham Danamon, Bank Danamon. Ini dia bagi dividen tanggal 4 April. Dividen yieldnya kita hitung ya. Danamon itu BDMN tanggal 4 April, come date sekitaran 56,33 per lembar saham. Teknikalnya kayak gini. Jadi sebenarnya agak-agak di resisten. Jadi kalau teman-teman investasi 2440 per lembar sahamnya, terus dapat 56,33, hitung sendiri dividen yieldnya berapa. Terus ada BNII, itu juga dividennya 6,47
per lembar saham kecil sih. Ada Bank Jawa Barat bagi dividen Rp99 per lembar saham ya. Jadi kita lihat untuk BJBR karena teknikalnya dia secara liquidity-nya lebih bagus. Kita lihat ya. Oke, 99 itu lumayan gede ya guys. Kalau dari harga sekarang 15.30, coba dihitung, keluarin kalkulatornya guys buat ngitung duit. Sekitaran aku hitung ya, 99,11 dari harga sekarang 15.30, 6,4%, lumayan gede. Dia bagi dividennya come date-nya tanggal 7 April, penghitungan dividen 7 April. Nah, jadi secara teknikal gimana? Kalau teman-teman mau beli, ini kan 7 April tuh 3 hari lagi ya, 5, 6, 7, 3 hari lagi. Ini secara teknikal sih menarik ya, ada potensi dia breakout gitu. Jangan banyak-banyak juga karena dividennya lumayan gede, takut ada bantingan buat trader gitu. Oke, terus ya buat teman-teman yang sholat tarawih ntar bisa nonton recordingnya ya, ada di ini juga, ada di YouTube juga guys. Oke, kita akan kembali ke saham-saham yang potensial. Oke, aku akan bahas Harum hari ini semerbak sekali, wanginya semerbak sekali guys. Coba teman-teman bisa lihat di sini, dia naik dengan volume transaksi sangat tinggi sekali ya. Jadi dan mantul dari area support juga, volume transaksinya tinggi. Jadi kalau teman-teman ngikutin mTrade hari ini tadi, teman-teman akan lihat kita ada rekomendasi beli Harum ya. Harumnya yang lucu nih, malah jangka pendeknya lebih tinggi cuannya dari jangka menengahnya gitu. Karena jangka menengahnya kita sempat beli beberapa waktu yang lalu, kayaknya pada tanggal berapa sih? 24 Maret itu di sini. Nah, sedangkan kita yang jangka pendek ini beli di sini. Jadi Harum ini menarik, kalau buatku menarik. Dia bisa nggak balik ke level 14.000 sampai ke sini lagi? Bisa, dia potensial balik ke sini karena memang untuk sektor metal sendiri dia rally-nya tuh belum setinggi saham-saham dari sektor komoditi lain kayak misalkan mining, jadi masih belum setinggi itu gitu. Jadi masih ada upside di sini berapa persen ya? 20%-an ada, mungkin dalam rentang waktu sekitaran 3 bulan atau kurang gitu. Jadi teman-teman yang tadi beli Harum, hold aja. Harum nggak ngeprank kayak gudang garam kan, kok disamain kayak gudang garam. Ya kalau misalkan dia gagal naiknya ya gampang, atau tinggal cut loss aja 10.450. Kan tugas kita sebagai seorang trader mengantisipasi antara antisipasi naik dan antisipasi turun gitu. Kalau antisipasi naik yang kita lakukan ya beli, antisipasi turun yang kita lakukan ya jualan gitu. Oke. Terus Antam. Kita lihat Antam ya, temannya Harum. Harum nih menarik karena dia setengah-setengah, ada nikel, ada dia setengah-setengah. Harum nih ada nikel, ada komoditi gitu, ada batu bara gitu ya. Jadi ada nikel, ada batu bara untuk Harum setengah-setengah. Jadi ketika nikel naik dia juga naik, ketika batu bara naik dia juga naik gitu. Maka dari itu nggak heran dulu Harum yang mendahului, sebelum Adaro naik dia udah naik duluan, mendahului nikel, mendahului batu bara juga gitu. Sekarang kita lihat Antam atau aneka tambang. Aku masih suka sektor ini, aku masih suka banget. Antam ini sempat kita bahas beberapa hari kemarin. Dan yang menarik Antam, ya aku benerin gambarnya. Nah ini dari Fibonacci yang aku tarik kemarin, yang menarik adalah Antam tuh begitu kena Fibonacci 61,8 kemudian mantul. Garis ini tuh Fibonacci aku gambar sebelum terjadi low di sini guys. Jadi bukan karena aku pinter, tapi karena memang ya begitu, secara psikologi tradingnya tuh kayak gitu. Market cenderung ini ya, mantul, cenderung saham-saham tuh cenderung mantul di area-area support. Itulah mengapa kita pakai analisis teknikal.
Oke, sekarang aku akan gambar low. Nah, ini ada satu low di sini. Kemudian ini ada gambar low lagi di sini gitu. Jadi ada low, di sini ada higher low gitu. Nah, terus di sini si Antam ini dia lagi menguji resisten 2660 gitu. Nah, kalau misalkan dia mantul lagi breakout dari 2660, dia bakalan bisa kembali menguji level resistennya. Jadi dari harga sekarang sampai ke level yang tertinggi di sini tuh sekitaran 13 sampai 20% upside-nya untuk rentang waktu kurang dari 3 bulan. Jadi what to do buat teman-teman yang punya Antam, hold aja, yang belum punya mungkin bisa tunggu koreksi mungkin sekitaran level 2500-an bisa buy on weakness lagi. Sedangkan teman-teman yang join Mtrade udah dibimbing nih. Jadi tada, kita udah beli Antam untuk yang jangka menengah itu dari bulan Februari loh guys, dan udah cuan 45-50%. Sedangkan yang jangka pendek kita ada tektok berkali-kali, dan kebetulan Antam ini kita sering cuannya daripada cut loss-nya. Jadi terakhir cut loss 5 Agustus yang lalu, kemudian sejak 12 Agustus dan seterusnya ini kita profit taking terus, ada yang kecil-kecil, kemudian profit takingnya di sini ada yang gede-gede gitu ya. Jadi di sini ada yang gede-gede juga gitu. Nah, terus pernah kita trading jangka pendek sampai cuan 19-23%. Nah, ini hari tanggal 1 April, beberapa hari kemarin kita beli Antam lagi di level ini. Teman-teman pahami kenapa kita beli di tanggal 1 April. Nah, cakep kan? Ini dia turun 4 hari kemudian keluar hijau, ini tanda reversal. Gampang kan analisis teknikal, jadi nggak harus yang rumit-rumit gitu. Antam mau belanja nggak ada duitnya, ya udah nonton dulu, belajar dulu. Yang penting adalah teman-teman belajar dulu gitu, supaya teman-teman bisa confident, bisa semakin percaya diri. Kalau duitnya belum ada ya kumpulin dulu lah gitu. Jangan maksain berinvestasi atau trading kalau kamu masih belum siap secara modal, belum punya uang dingin, dan belum beres secara secara kewajiban kamu, istilahnya masih punya utang. Nah, itu jangan. Oke. Terus aku masih akan bahas dari sektor yang sama atau sektor metals, yaitu ada saham TINS dan MDKA yang juga menarik. Jadi belum ke sektor yang lainnya guys, sabar ya. Oke. Teman-teman kalau mau dapat pembahasan analisis teknikal dan analisis fundamental lebih detail lagi oleh tim coach kami, tim coach Mtrade, teman-teman bisa join Mtrade dengan cara klik link di bio saya atau ke mtrade.id, daftar sebagai user VIP mumpung lagi ada promo lebaran. Oke, jadi promonya apa? Teman-teman langsung aja ke situ mtrade.id, klik di situ, kemudian klik button WhatsApp-nya gitu. Oke, sekarang aku akan bahas untuk TINS. Ini gini guys, ini masuk ke mtrade.id. Apaan sih ini tripod aku nih? mtrade.id, terus teman-teman bisa klik di tombol oranye ini atau tombol ini ya. Jadi nanti kalau klik di sini, nanti teman-teman diminta untuk mengisi form sederhana, terus langsung klik WhatsApp, langsung bisa deh nanya-nanya gitu. Nggak harus langsung join, tapi teman-teman bisa tanya-tanya dulu kalau mau join gimana gitu. Oke, sekarang aku akan bahas TINS. Nah, TINS ini udah mendahului Antam dan juga Harum nih. Biasanya TINS ini yang paling lemot, yang paling belakangan geraknya gitu. Tapi kali ini TINS tuh yang paling cepet guys gitu. Jadi teman-teman yang punya TINS dia yang paling uptrend banget, dan ini udah membentuk higher low terus dia bisa menuju ke level 2040 dalam jangka pendek. Jadi kita ngelihatnya sektor komoditi ini masih akan sangat bagus sekali. Nah, terus upside-nya bisa sampai berapa sih TINS ini dari harga terakhirnya? Dari harga terakhirnya sekarang sampai level resistennya yang tertinggi, TINS itu punya upside sekitaran masih ada 20-30% dengan rentang waktu sekitar 1-3 bulan gitu ya. Jadi sabar-sabar aja yang punya TINS. Yang belum punya gimana? Yang belum punya sih rasanya yang masih belum telat di Harum sih. Kalau Antam dan TINS ini dia udah rally-nya tuh udah lumayan jauh gitu. Jadi dia masih ada upside sekitaran 28-30%. Cuman kayaknya better nunggu retracement aja buat teman-teman yang belum punya TINS ini gitu. Oke, terus aku akan bahas MDKA.
MDKA-nya cakep juga, dan kalau kamu ngikutin Instagram live aku, edukasi gratis kayak gini pun sebenarnya sangat bermanfaat sekali. Tahu nggak teman-teman, waktu kita kasih edukasi gratis di Instagram live, aku Instagram live, nah ini aku sempat bilang bahwa MDKA tuh lagi di area support di sini. Waktu itu kalau nggak salah tanggal 31 Maret, antara 30 atau 31 Maret kita bilang tuh di area support dan jadi watchlist kita. Kemudian besoknya tanggal 1 April dia mantul. Kita lihat untuk MDKA ada dibeli pada tanggal 1 April ya untuk jangka pendeknya, sedangkan jangka menengahnya ini udah cuan 30-an% gitu. Nah, terus teman-teman lihat di sini MDKA tanggal 1 April kita beli dan kemudian naik kencang. Nah, apakah kita tahu MDKA-nya bakalan sampai rally sampai sejauh apa? Kita nggak bisa tahu pasti, tapi kita bisa antisipasi. Oke, sekarang kita hitung targetnya ya, kita hitung upside-nya. Nah, ternyata yang lebih menarik lagi dari MDKA ini adalah dia tuh ternyata all time high loh guys, gitu. Jadi apa artinya sih all time high? Kalau kita lihat dari historical yang sebelum-sebelumnya, grafik monthly yang sebelum-sebelumnya, ternyata MDKA ini level tertinggi sepanjang masa. Kesimpulannya dia itu nggak ada resisten lagi. Oke deh, kalau gitu kita mau nyari upside-nya atau targetnya dari resisten, caranya kita hitung dari pattern ini, dari cup and handle-nya di sini. Kita taruh di sini. Wah, ternyata sampai ke 5370. Jangka pendek bisa ke 5370. Tapi kalau kita perhatikan dengan candle yang kayak hari ini tadi, dia breakout dari 4740, MDKA ini dia bisa lanjut rally untuk uptrend lebih jauh lagi gitu. Oke, jadi ya aku mau kasih lihat ya guys untuk kinerja MTrade saat ini. Jadi ini ada live Dubis bilang, puji Tuhan saya member VIP sejak 1,5 tahun dan Porto udah kebakaran dan masih tenang-tenang aja. Anyway ya, aku nggak tahu apa yang kamu beli sih. Kalau teman-teman ngikutin MTrade ya kinerjanya sih jelas di sini kelihatan. Di sini ya, ini ada IPCC mungkin agak jauh, aku kasih lihat agak jauh. Ini IPCC dia cuan 10%, ada hijau-hijau, biru-biru BEP, merah dikit 3%, 5%. Harusnya cut loss-nya nggak banyak. MTech ini kita cuan 5%, ini ada SMRA cut loss dikit juga 6%. Nah, ini AGII cuan 7% dan ya ini banyak yang hijau mulai dari sini nih. Gitu. Jadi ya anyway, ini banyak hijaunya juga, RALS sampai 7%, Akra 13% dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalkan ya kamu ada merah-merahnya sampai kebakaran ya aku nggak tahu deh yang dibeli apa gitu ya. Anyway, kinerja kita bukan mencerminkan kinerja member. Oke. Terus sekarang kita akan bahas juga masih dari sektor retail. Aku pengen ya anyway, ini ada yang join belum sebulan udah untung 10%. Ya aku bilang makanya tidak mencerminkan kinerja member, kinerja masing-masing dari masing-masing orang. Karena kita bukan pengelola dana ya. Oke, congrats buat yang cuan, yang belum cuan ya belajar lagi. Tidak ada kata gagal, yang ada adalah sukses dan belajar. Tunggu sempat ini. Oke, kemudian saya akan bahas sektor retail ya. Tadi aku bilang aku mau bahas sektor retail. Retail aku bahas dari ERAA dulu. Era Jaya Swasembada. Era ini menarik kenapa? Karena dia yang duluan uptrend dibandingin dengan teman-teman yang lainnya dari tahun lalu gitu loh. Jadi tahun lalu semuanya pada masih di bawah, Era tuh udah naik kemana-mana gitu. Dan belakangan dia sempat turun, kemudian dia membentuk pattern double bottom, terus mau breakout nggak bisa-bisa. Hari ini dia benar-benar breakout dari pattern double bottomnya, dan upside-nya bisa sampai ke berapa? Dia bisa sampai menuju ke 650, which is itu kalau dari harga sekarang sekitaran 7%-an. Bisa lebih tinggi nggak? Kalau ngelihat lebaran saat ini, ini masih di awal Ramadan, dia bisa sampai 12,5%-an untuk trading, bahkan bisa lebih. Cuman saya nggak mau kasih ekspektasi yang too much gitu. Oke, terus kemudian belajar Sabtu menarik. Iya, ini udah dibahas di hari Sabtu kemarin ya. Terus kemudian RALS, kita mau lihat juga untuk RALS masih
masih hype juga Ralph ini, kita ada bahas juga di hari Sabtu kemarin. Ralph ini guys, teman-teman lihat, dia sempat turun 4 hari, terus kemudian mantul hijau, pantulannya cukup oke ya, dan upside-nya sekitaran 6% aja kalau ke resisten yang terdekat. Cuman karena ini masih awal-awal Ramadan dan trennya masih naik, kayaknya bisa lebih buat swing trading aja sih untuk Ralph ini, karena kalau buat masuk buat jangka menengah ini udah agak-agak ketinggian gitu. Volumenya masih konvergen, masih oke. Terus ACES, S Hardware ya. S Hardware kita udah bahas di IG Live tuh, udah bahas sejak dia di sini. Sempat cut loss di sini sekali, terus kemudian kita ada bahas sejak dia di sini. Oke, ya. Jadi dia ngebentuk kayak semacam double bottom gitu, meskipun nggak sempurna. Wait and see aja karena udah naik lumayan, jadi lebih ke arah ngehold aja. Kita coba cek untuk saham S Hardware di mTrade ngapain aja ya. Ngehold aja sih, jangka menengah cuan 11-12%, sedangkan jangka pendeknya udah profit taking. Kapan hari profit taking cuma 3%-an aja karena trennya masih belum begitu bagus, jadi sideways di bawah gitu. Oke, ayam-ayaman ntar aku bahas ya. Aku masih kepengen bahas untuk dari sektor yang lainnya, aku pengen bahas AGI dan ASA. Tadi ada pertanyaan dari Ayo Ijo, aku sempat kelupaan bahas. Apakah target IHSG mTrade sampai akhir tahun ini seoptimis dari Trimega Asset Management, di mana beberapa hari yang lalu kita ada IG Live bareng Pak Antoni Dirga gitu. Kita lihat ya IHSG ya, path-nya bakalan gimana. Ya, kalau misalkan dia breakout lagi di sini, teman-teman harus hati-hati untuk koreksi ya, normal correction. Naiknya udah kekencangan, pattern ini adalah pattern rising wedges. Seandainya dia ada koreksi, koreksinya akan normal. Aku akan pakai chart monthly. Kenapa? Karena yang ditanyain sama Ayo Ijo tadi itu adalah target akhir tahun atau di bulan Desember. Sekarang bulan 4 ya. Jadi nanti path-nya kira-kira gimana? Disclaimer guys, apa yang aku gambar ini bukan mencerminkan 100% apa yang akan terjadi di market. Ini perkiraan aja. Ini bulan April, candle monthly-nya udah lebih kecil daripada Februari dan juga Maret ya. Jadi perkiraan Mei akan ada koreksi. Oke. Mei koreksi, Juni, Juli, Agustus, September, kemudian November dan Desember naik. Kalau perkiraan aku IHSG-nya target dari mTrade ya sekitaran 7.400-7.500-an. Kita mungkin belum seoptimis yang kemarin sampai 7.800 gitu. Cuman I just don't care dengan target IHSG sih. Kenapa? Ngeflow aja. Jadi kalau ada saham potensial kita masuk, kalau sahamnya nggak potensial ya udah kita tinggal keluar, cut loss. Kan trader enak ya gitu. Oke. Watchlist kita ada saham apa aja? Nggak terasa jam 8.40 dan aku belum invite William. Bentar aku invite William bentar. Watchlist kita ada saham apa aja? Ada saham kita nge-watch dari sektor CPO, ada LSIP dan juga AALI. Kita lihat ya LSIP dan AALI-nya gimana, karena udah beberapa hari ini dia konsolidasi, dan hari ini teman-teman kalau diperhatikan LSIP-nya udah mulai ada tanda-tanda reversal dalam jangka pendek gitu. Oke. Ya, jadi ini udah mulai keluar hijau gitu LSIP-nya di harga 14.30. Oke. Upside-nya bisa sampai 14.90-an. Terus kita watch untuk AALI.
AALI ini dia bisa mantul, upside-nya bisa sampai 13 ribuan jangka pendek. Terus kemudian kita watch untuk TOWR. TOWR aku masih suka buat jangka menengah, dan sekarang rasanya pantulan hari ini tadi ini menunjukkan satu tanda reversal yang cukup bagus, yang bisa jadiin entry baik buat swing trading maupun untuk jangka menengah gitu. Terus selain itu kita watch juga untuk yang buat trading, ini ada BFIN. Kalau TOWR bisa tuh buat investasi, buat jangka menengah bisa. BFIN sih kita masukin watchlist karena dia udah turun lama aja gitu ya, jadi ini baru watchlist, gak harus langsung dibeli gitu. Terus ada yang bilang ESA turun, ya iyalah udah naik ketinggian, turunnya wajar. Kita lihat ya ESA gimana ya. Nah guys, ini ESA keluar candle merah kayak gini, ini udah tanda-tanda banget harus profit taking gitu buat swing trader. Jadi nggak peduli dia mau naik lagi atau nggak naik lagi. Ini dia naik 2 hari kan volume transaksinya tinggi, sedangkan yang ini dia merah kecil, volume transaksinya kecil kan ya. Terus mungkin teman-teman berpikir kayak, wah ini masih bisa naik lagi nih. Ya kalau masih bisa naik, ini buat bonus aja, buat bonusnya para trader yang udah beli di bawah. Strateginya gimana? Strateginya mesti exit. Exitnya mungkin kalau misalkan teman-teman masih penasaran, ini volume beli masih tinggi, ya sisain aja dikit. Pokoknya semakin ke atas tuh justru malah semakin jual harusnya, bukan kita malah semakin beli atau semakin borong gitu. Oke? Nah, aku akan invite Coach William. Era tadi udah dibahas, Sido udah dibahas juga. Harum laporan keuangannya bagus banget guys. Aku update lagi untuk Harum secara fundamental ya. Pendapatannya dia naik 113% year on year, dan juga laba bersihnya dia naik 25% year on year. Jadi bagus banget Harum ini. Buat yang telat masuk, kayak yang tadi aku bilang, Harum tuh masih bisa. Kalau misalkan teman-teman mau masuk gitu, ya udah agak telat dikit sih. Kalau teman-teman ikut M-Trade tadi mestinya bisa dapat gitu. Kenaikan pendapatannya Harum ini lebih dari 2 kali lipat, didorong oleh penjualan batu bara yang kontribusinya 95%, dan dari pendapatan, dan juga tumbuh 120% year on year, menggambarkan volume produksi yang naik 26% gitu secara year on year gitu, dan rata-rata harga jualnya naik 75% year on year. Nah, bottom line atau profitnya itu tumbuh 25% year on year jadi 74,3 juta gitu, karena beban operasionalnya dia juga naik gitu. Jadi pendapatan naik, beban operasional naik, jadi labanya cuma naik 25%, tapi itu sebuah pencapaian yang sangat bagus sekali. Kita buat SCMA. SCMA itu laba bersihnya dia juga naik 17% ya guys. Terus ESA, hati-hati, ESA itu masuk unusual market activity karena naik terus. 1 bulan dia naik ke 69,93%. Dia normal-normal aja sih. Banyak juga saham yang naik ajut-ajutan sampai 100% kurang dari 1 bulan gitu. Cuman ya anyway, udah masuk masa profit taking juga gitu. Oke, terus sebentar ya. M-Trade ID dia agak sepi aja laptopnya, cuman nggak apa-apa, nggak peduli sepi atau ramai, pokoknya aku share aja. Aku lapar. Hai Will. Hai, sebentar ya. Oke, sambil nungguin William ya. William adalah senior equity research analyst dari M-Trade. Oke, William, makin cerah aja kamu Will dari hari ke hari. Oke, Will, kapan hari dulu kita kan pernah seminar saham multi-bagger. Ya, kita pernah seminar saham multi-bagger ya. Nah, salah satu, disclaimer guys, salah satu saham yang kita bahas dari multi-bagger stock ini adalah IPCC. Dan IPCC ini M-Trade beli ini udah cuan sekitar 9-11%. Jadi congrats guys. Untuk membahas dikit secara teknikalnya, mungkin nanti Coach William bisa ulas dikit lagi nih ciri-ciri saham multi-bagger dan saham turnaround tuh kayak gimana sih kriterianya. Mungkin kapan-kapan kita bisa ulas lagi ya di seminar yang lain ya. Nah, ini menarik banget kalau IPCC ini harga naik disertai volume transaksi yang tinggi. Cuman M-Trade udah beli dari beberapa hari kemarin guys. Kalau untuk swing tradingnya kita udah profit taking, dengan jangka menengahnya kita lagi masih nge-hold. Nah, gimana sih biar bisa dapat saham multi-bagger lagi? Mungkin bisa dibahas dikit nih Coach William, saham multi-bagger dan juga saham turnaround itu bedanya apa sih? Kemudian kriterianya apa gitu?
Oke. Mungkin pertama kita bahas tentang turnaround ya. Artinya turnaround ini artinya bahwa ada suatu perusahaan yang bisa membalikkan kerugian menjadi keuntungan di tahun-tahun mendatang. Gitu. Jadi kita sudah pernah melihat banyak sekali contoh-contoh perusahaan yang turnaround ya. Misalnya contohnya salah satunya adalah IPCC, seperti Bluebird, seperti saham-saham di sektor konstruksi dan beberapa saham lain gitu ya. Jadi sebagian besar memang indikasi turnaround ini adalah perusahaan yang secara tahunan mereka bisa mampu membalikan laba menjadi keuntungan. Dengan cara apa? Entah itu secara seasonality karena pendapatannya mungkin bisa melonjak tiba-tiba karena faktor misalnya seperti komoditi dan sebagainya, atau mungkin bisa jadi karena strategi manajemen yang ampuh ya untuk bisa membalikan kerugian menjadi keuntungan ya dengan cara entah itu manajemen biaya atau mencari ide-ide yang baru dan sebagainya. Jadi overall saya pikir arti dari turnaround itu seperti itu ya Miss ya. Dan biasanya memang turnaround ini membuat banyak sekali saham-saham yang mampu membalikan kerugian menjadi keuntungan itu bisa melonjak signifikan harga sahamnya. Contohnya kita bicara seperti ITMG ya. ITMG sempat dulu turun dan ketika rebound laba bersihnya dan diikuti dengan kenaikan pada pendapatan seiring dengan kenaikan harga batu bara ya, maka harga saham bisa melonjak signifikan. Itu kita juga bisa melihat bagaimana seperti kayak MBSS, bagaimana kita bisa melihat seperti salah satunya adalah IPCC ini ya. IPCC juga walaupun kinerja sahamnya tidak melonjak signifikan, tetapi at least memang kinerja sahamnya secara satu minggu terakhir udah naik di atas 15%. Nah ini semua terjadi kenapa? Karena investor mengapresiasi realisasi laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan turnaround. Gitu. Jadi menurut saya pribadi Miss ya, di tahun 2022 ini kita akan melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mampu membukukan kerugian menjadi keuntungan atau turnaround setelah dihajar oleh pandemi. Makanya teman-teman yang tinggal perhatikan aja nih mana aja sih perusahaan yang kira-kira bisa turnaround. Karena kenapa? Karena kalau misalnya perusahaan mampu turnaround, itu kinerja saham itu bisa melompat signifikan gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan besar sekali keuntungan dari sana. Gitu. Salah satunya ada banyak ya, contohnya salah satunya adalah ITMG. Siapa selanjutnya? Nah, inilah harus kita cari PR-nya siapa yang bakal bisa balikin kerugian menjadi keuntungan gitu. Nah, kita bahas di Fantastic Sabtu lagi ya, Coach William. Betul. Yes. Iya. Oke deh, Coach William, besok morning briefing and trade mau bahas apa nih? Besok pastinya kita bahas tentang sentimen market dulu ya, apa yang terjadi, bagaimana posisi IHSG hari ini gitu. Ini akan selalu kita bahas karena memang IHSG cukup berada pada fase yang saya pikir cukup puncak. Jadi kita akan bahas di sana. Mungkin kalau untuk di saham kita akan bahas tentang sektor mining yang saat ini lagi booming, yang lagi cukup naik, dan beberapa saham-saham yang kita rekomendasikan bakal multi bagger dan kita akan update juga gitu ya, pastinya. Caraku wave-in anakku dulu, kok nggak bisa di wave ya? Hai Scarletti, anak aku. Ih, nggak bisa di wave. Ya udah aku wave-in dari ini aja. Anyway, ada yang nanya. Hai, dia masuk. Semoga nggak minta Indomie lagi ya. No. Dengar kata Indomie langsung noleh dia. No. Iya, ini ada yang nanya nih. Astra International kok naik tinggi ya? Enggak kok, nggak naik tinggi. Emang lagi uptrend aja gitu. Astra sih strateginya nunggu turun aja guys. Nunggu turun baru dibeli. Dia valuasinya masih oke ya, masih oke, masih menarik gitu. Aku sendiri punya Astra International ini belum banyak, jadi kayak masih kurang barang gitu. Anyway, kayaknya Instagram Live malam hari ini sampai di sini aja. Banyak juga kayaknya teman-teman yang lagi terawih ya. Oke, Coach William. Besok ketemu lagi dengan Coach William dan coach-coach yang lainnya di Morning Briefing and Trade. Pastinya jangan lupa klik link di bio saya dan segera join M-Trade mumpung ada banyak saham yang berpotensi untuk kita tradingkan dan kita investasikan gitu. Jadi mumpung lagi marketnya lagi oke juga dan teman-teman ada promo lebaran ya. Jadi langsung aja ke mtrade.id. Thank you Coach William, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Thank you. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.